Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nasya Syarafila dengan NIM 256120100045. Di sini saya akan memecahkan kasus laporan keuangan perusahaan jasa Teknoplus milik Daniel. Berikut soal Teknoplus kelas AB. Diasumsikan bahwa pada 1 November 2025, Daniel memulai usaha yang akan dikenal sebagai Teknoplus. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada Teknoplus selama bulan November 2025. Pada 1 November 2025, Daniel menyetor uang tunai sebesar 30 juta rupiah ke rekening bank atas nama Teknoplus sebagai modal usaha. 4 November 2025, Teknoplus membeli peralatan komputer seharga 12 juta rupiah secara tunai. 8 November 2025, Teknoplus membeli perlengkapan kantor senilai 2 juta rupiah secara kredit. Tanggal 15 November 2025, Teknoplus menerima pembayaran tunai sebesar 9 juta rupiah atas nama jasa konsultasi teknologi yang telah diberikan. Kemudian tanggal 25 November 2025, Teknoplus membayar beban-beban berikut. Gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah. Sewa kantor sebesar 1 juta 200 rupiah. Beban listrik dan air sebesar 600 ribu rupiah. Dan ada beban lain-lain sebesar 400 ribu rupiah. Kemudian tanggal 28 November 2025, Teknoplus membayar utangnya kepada pemasok sebesar 1 juta 200 rupiah. 30 November 2025, stok perlengkapan yang tersisa dihitung sebesar 700 ribu rupiah. Kemudian terakhir 30 November 2025, Daniel menarik tunai sebesar 2 juta 500 rupiah dari Teknoplus untuk keperluan pribadi. Yaitu dengan perintah 1. Persamaan dasar akuntansi. 2. 4 laporan keuangan lengkap berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, dan terakhir laporan arus kas. Yang pertama di sini ada persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 November 2025 terdapat pemasukan awal yaitu kas sebesar 30 juta. Juga modal awal perusahaan sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 4 November 2025 terdapat pengeluaran yaitu untuk membeli peralatan komputer sebesar 12 juta. Juga pengurangan uang sebesar 12 juta. Kemudian pada tanggal 8 November 2025 terdapat pengeluaran untuk membeli perlengkapan kantor sebesar 2 juta secara kredit dan adanya utang sebesar 2 juta. Pada tanggal 15 November 2025 terdapat pemasukan jasa atau ekuitas sebesar 9 juta. Juga penambahan uang kas sebesar 9 juta. Kemudian pada tanggal 25 November 2025 terdapat pengeluaran untuk membayar beban secara tunai, diantaranya ada beban gaji sebanyak 30 juta, beban sewa sebesar 1 juta 200, beban listrik dan air sebesar 600, dan beban lainnya sebanyak 400 ribu. Kas yang dikeluarkan dari total yang dikeluarkan ada 5 juta 200. Kemudian pada tanggal 28 November 2025 terdapat pengeluaran untuk membayar hutang sebesar 1 juta 200 dan pengurangan uang kas sebesar 1 juta 200. Kemudian pada tanggal 30 November 2025 terdapat penyesuaian perlengkapan yaitu perlengkapan awal sebesar 2 juta, sisanya ada 700, berarti yang dipakai sejumlah 1 juta 300 sebagian dari beban. Beban perlengkapan itu ada 1 juta 300, kemudian perlengkapan yaitu berupa aset yaitu ada 1 juta 300. Kemudian transaksi terakhir, pada tanggal 30 November 2025 terdapat pengeluaran berupa prive sebesar 2 juta 500 dan pengurangan uang kas sebesar 2 juta 500. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi terdapat pendapat jasa sebesar 9 juta rupiah. Kemudian ada beban-beban. Yang pertama yaitu beban gaji sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua, beban sewa sebesar 1 juta 200 rupiah. Yang ketiga, beban listrik dan air sebesar 600 ribu rupiah. Yang keempat, beban lain-lain sebesar 400 ribu rupiah. Yang terakhir ada beban perlengkapan yaitu 1 juta 300 rupiah. Kemudian kita menjumlahkan semua beban ini, totalnya menjadi 6 juta 500 rupiah. Untuk mengetahui laba bersih dari laporan laba rugi, kita harus mengurangi pendapatan jasa dengan total dan beban. Jadi kita mengurangi 9 juta dengan 6 juta 500, jadi totalnya 2 juta 500. Selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas. Yang pertama yaitu modal awal sebesar 30 juta rupiah ditambah laba bersih sebesar 2 juta 500 rupiah dan dikurangkan prive sebesar 2 juta 500. Kemudian di sini ada modal akhirnya yaitu 30 juta rupiah.
Selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama yaitu ada aset. Di aset terdapat kas, yaitu 30 juta dikurang 12 juta ditambah 9 juta dikurang 5 juta 200 dikurang 1 juta 200 dikurang 2 juta 500, yaitu hasilnya 18 juta 100. Kemudian ada peralatan komputer sebesar 12 juta. Kemudian ada perlengkapan kantor sebesar 700 ribu rupiah. Dan total asetnya yaitu 30 juta 800 rupiah. Kemudian yang kedua ada liabilitas. Dalam liabilitas terdapat utang usaha, yaitu 2 juta dikurang 1 juta 200, hasilnya 800. Dan yang terakhir ketiga ada ekuitas. Dalam ekuitas terdapat modal akhir sebesar 30 juta dan total liabilitas tambah ekuitas sebesar 30 juta 800. Yang terakhir yaitu ada laporan arus kas. Pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Terdapat penerimaan jasa sebesar 9 juta. Kemudian dikurang pembayaran gaji sebesar 3 juta. Kemudian dikurang pembayaran sewa sebesar 1 juta 200. Kemudian dikurang pembayaran listrik dan air sebesar 600. Kemudian dikurang pembayaran beban lain-lain sebesar 400. Dan terakhir dikurang pembayaran utang sebesar 1 juta 200. Jadi kas bersih dari operasi yaitu 2 juta 600. Yang kedua yaitu ada arus kas dari aktivitas investasi. Terdapat pembelian komputer sebesar 12 juta. Jadi kas bersih dari investasi sebesar 12 juta. Kemudian yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Terdapat setoran modal sebesar 30 juta dikurang prive sebesar 2 juta 500. Jadi kas bersih dari pendanaan yaitu 27 juta 500. Kemudian yang keempat ada kenaikan kas bersih, yaitu 2 juta 600 dikurang 12 juta ditambah 27 juta 500, yaitu hasilnya 18 juta 100. Jadi saldo kas akhir sebesar 18 juta 100.